Jam saku dan 3 detik, waktu Elias bukan seorang pahlawan. Ia hanyalah seorang tukang reparasi jam yang menghabiskan hari-harinya dalam sunyi di antara roda-roda gigi kuningan dan bau minyak mesin yang tipis. Rutinitasnya yang monoton pecah saat ia mewarisi satu-satunya peninggalan dari kakeknya. Sebuah jam saku perak yang terasa dingin di telapak tangan. Jam itu tampak biasa saja, kecuali satu detail yang aneh. Ia tidak memiliki jarum detik, melainkan ukiran samar berupa angka 3 di bawah poros utama. Awalnya, Elias menganggapnya sebagai kerusakan yang unik. Sampai suatu sore, di tengah kebosanan, ia tidak sengaja menekan tombol kecil di mahkota jam. Dunia mendadak hening. Segala sesuatu, tetesan hujan yang menggantung di udara, debu yang melayang, seorang pelanggan yang sedang tersenyum membeku sempurna. Kecuali Elias, ia menyadari dirinya punya tepat 3 detik waktu untuk bergerak bebas di dunia yang statis. Elias menggunakan kesempatan pertamanya untuk hal-hal sepele, seperti memindahkan secangkir kopi panas yang hampir tumpah di atas setumpuk dokumen penting. Ketika waktu kembali normal, ia berdiri di tempat yang sama, seolah-olah tak ada yang terjadi. Meninggalkan kopi itu di sudut meja yang aman. 3 detik adalah celah kecil, tetapi ia tahu celah itu adalah kekuatan yang dapat mengubah segalanya. Namun, kekuatan yang baru ia temukan ini segera menarik perhatian yang tak diinginkan. Jam saku itu ternyata adalah artefak legendaris yang diburu oleh Konsorsium Kronos, sebuah organisasi bayangan yang percaya bahwa kontrol atas takdir dimulai dari jeda waktu sekecil apapun. Pengejar pertama Elias adalah Agent Lyra, seorang wanita misterius dengan tatapan dingin dan kecepatan yang hampir menandingi jeda waktu Elias sendiri. Lyra tidak mengejar uang, dia mengejar keadilan waktu, dan baginya, Elias hanyalah seorang amatir yang mengganggu aliran takdir yang suci. Konflik memuncak di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang ramai. Lyra berhasil menyudutkan Elias, menuntut agar ia menyerahkan jam itu. Dalam kepanikan, Elias menekan tombol jamnya. Dunia membeku, dentuman keras kereta yang mendekat, teriakan orang, dan rambut Lyra yang melayang di udara. Ia memiliki waktu 3 detik untuk melarikan diri. Tetapi pandangannya jatuh pada sebuah ransel yang tergeletak mencurigakan di bawah bangku. 3 detik, ia harus memilih. Melarikan diri demi keselamatannya, atau menggerakkan ransel itu yang mungkin berisi bom. Mengingat etika moral kakeknya, Elias bertindak. Dalam waktu 2 detik, ia menendang ransel itu sejauh mungkin ke rel kosong, lalu segera bersembunyi di balik pilar sebelum waktu kembali berjalan. Kereta itu melintas, dan sesaat kemudian ransel itu meledak di terowongan yang jauh. Suaranya teredam, tetapi getarannya nyata. Lyra, yang kebingungan, melihat ke arah rel, menyadari bahwa nyawa ratusan orang baru saja diselamatkan. Aksi Elias telah mengubah momen kritis itu, menggunakan 3 detiknya untuk kebaikan, bukan keuntungan pribadi. Aksi penyelamatan itu memang berhasil, tetapi justru memperkuat tekad Lyra. Dia kini tahu bahwa jam saku itu tidak hanya berbahaya, ada di tangan orang yang sangat naif, namun berbahaya. Saat asap ledakan mulai menghilang, Elias melarikan diri ke dalam kerumunan, meninggalkan Lyra dengan teka-teki baru. Mengapa seorang pemilik kekuatan waktu memilih untuk menyelamatkan nyawa, padahal ia bisa saja dengan mudah menghapus Lyra dari keberadaan? Kisah Elias, tukang reparasi jam yang menjadi penguasa 3 detik waktu, baru saja dimulai, dan ia sudah menjadi target utama dalam perang takdir yang tak terlihat.